Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Yang terhormat Ibu dosen selaku dosen pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman matematika dari kelas B yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih sempat melakukan diskusi pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin. Pada siang hari ini saya selaku moderator akan memandu jalannya diskusi. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3. Yang pertama, saya Muhammad Akmal Muhajir selaku moderator dan 2 teman saya sebagai pemateri yang bernama Khairun Nisa Ramli dan Liana. Adapun topik atau pembahasan pada pagi menjelang siang hari ini yaitu pendidikan dalam perspektif aliran naturalisme dan konvergensi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian naturalisme. Naturalisme mempunyai beberapa pengertian, yaitu dari segi bahasa, naturalisme berasal dari 2 kata. Natural artinya alami dan isma artinya paham. Natural artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran naturalisme dapat juga disebut sebagai paham alami. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar dapat diartikan bahwa aliran naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik dan terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Sejarah dan pengembangan filsafat naturalisme. Naturalisme lahir pada abad ke-17 dan mengalami perkembangan pada abad ke-18. Naturalisme berkembang dengan cepat di bidang sains. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Pembawaan baik akan menjadi rusak karena dipengaruhi lingkungan. Pendidikan yang diberikan orang dewasa justru dapat merusak pembawaan baik anak itu, sehingga aliran ini sering disebut negativisme. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, yaitu pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan pengalaman di dalam secara alami. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi pada pola belajar anak didik. Tokoh-tokoh yang menganut aliran naturalisme tentang pendidikan. 1. Plato. Menurut Plato, terdapat 2 dunia, yaitu dunia materi yang merupakan objek pengalaman dan dunia rohani yang merupakan objek pengertian, yang terpisah sama sekali yang satu dengan yang lainnya. Salah satu analisis dasar adalah perbedaan yang nyata antara gejala atau fenomena dan bentuk ideal atau eidos, di mana Plato berpandangan bahwa di samping dunia fenomen yang kelihatan terdapat suatu dunia lain yang tidak kelihatan, yakni dunia eidos. Dunia yang tidak kelihatan itu tercapai melalui pengertian atau teoria. 2. Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa makhluk-makhluk hidup di dunia ini terdiri atas 2 prinsip. Yang pertama, prinsip formal, yakni bentuk atau hakikat adalah apa yang mewujudkan makhluk hidup tertentu dan menentukan tujuannya.
Yang kedua, prinsip material, yakni materi adalah apa yang merupakan dasar semua makhluk. Menurut Aristoteles, jika dunia rohani terlepas sama sekali dari dunia materi, maka dunia rohani tidak berguna lagi bagi dunia materi. Bahkan ide-ide rohani atau eidos terlepas sama sekali tidak dapat dikenal oleh manusia yang termasuk dunia materi ini juga. Yang ketiga, William R. Denis. Beberapa pandangannya menyatakan bahwa kejadian dianggap sebagai kategori pokok. Maksudnya bahwa kejadian merupakan hakikat terdalam dari kenyataan dalam kategori alam. Yang kedua, yang nyata pasti bereksistensi. Maksudnya, sesuatu yang dianggap terdapat di luar ruang dan waktu tidak mungkin merupakan kenyataan. Yang ketiga, analisa terhadap kejadian-kejadian. Maksudnya bahwa faktor-faktor penyusun segenap kejadian ialah proses, kualitas, dan relasi. Yang keempat, masalah hakikat terdalam merupakan masalah ilmu. Maksudnya bahwa segenap kejadian, baik kerohanian, kepribadian, dan sebagainya, dapat dilukiskan berdasarkan kategori-kategori proses, kualitas, dan relasi. Yang kelima, pengetahuan ialah memahami kejadian-kejadian yang saling berhubungan, pemahaman suatu kejadian atau bahkan kenyataan, manakala telah mengetahui kualitasnya, seginya, susunannya, satuan penyusunannya, sebabnya, serta akibat-akibatnya. Implikasi naturalisme terhadap pendidikan. Berbagai aliran filsafat ini mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Adapun naturalisme dalam filsafat pendidikan mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan bagi penganut paham naturalisme perlu dimulai jauh hari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran naturalisme, karena belajar merupakan sesuatu yang natural. Oleh karena itu, fakta bahwa hal itu memerlukan pengajaran juga merupakan sesuatu yang natural juga. Paham naturalisme memandang guru tidak mengajar subjek, melainkan mengajar murid. Kekurangan dan kelebihan aliran naturalisme pendidikan. Kelebihan utama aliran naturalisme adalah penghargaannya yang tinggi terhadap alam, termasuk anak yang lahir secara alamiah akan cenderung baik. Sedangkan kelemahan aliran naturalisme adalah bahwa anak yang lahir juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Aliran konvergensi. Pengertian aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari kata konvergen, artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar bakat keturunan maupun lingkungan. Keduanya berperan penting dalam perkembangan pembentukan kepribadian individu. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana faktor bakat bawaan dan lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Sejarah dan pengembangan aliran konvergensi. Aliran konvergensi pertama kali dipelopori oleh William Lestrade pada tahun 1871 hingga 1963. Ia berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik atau buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan keduanya memiliki peranan penting dalam berkaitan satu sama lain. Bakat telah ada pada anak sejak lahir, namun bakat yang telah ada perlu menemukan lingkungan yang sesuai agar bakat atau kemampuan anak dapat berkembang. Bakat tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang mendukung perkembangan bakat anak itu sendiri. Begitupun sebaliknya,
Anak yang tinggal di lingkungan yang baik tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh bakat yang dimiliki anak. Karakteristik aliran konvergensi. 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. 3. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi menurut para ahli. 1. Woodward dan Marquis berpendapat bahwa manusia itu berkembang melalui pembawaan dan lingkungan yang sama pentingnya walaupun pembawaan tersebut bersifat tetap dan lingkungan cenderung berubah-ubah. 2. Di Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh natur dan natura yang bermakna alami dan pengajaran atau lingkungan. Kekurangan dan kelebihan aliran konvergensi pendidikan. Kelebihan aliran konvergensi. Aliran konvergensi mempunyai asas bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari pembawaan sejak lahir saja, tetapi juga memperhitungkan keadaan lingkungan sekitar. Maka dari itu, aliran ini selalu biasa diterima oleh sistem pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia. Kekurangan aliran konvergensi. Dalam aliran ini tidak ada diberikannya solusi apabila anak tersebut memiliki bakat yang luar biasa, tetapi lingkungannya tidak mendukung hal tersebut. Itulah tadi paparan materi dari kelompok kami. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan? Selanjutnya, kami membuka sesi tanya. Namun, sebelum itu saya tegaskan bahwa kami cuma menerima satu pertanyaan dari setiap kelompok. Jika lebih, maka kami tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.